Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-faslu tsalits fi bayani hawanitil arwahi fil ajsad. Penjelasan wilayah-wilayah, toko-toko ya, ruh fil ajsad, dalam jasad. Fahanutur ruhil jismani, wilayah-wilayah ruh jismani, al badan ma'al jawarih al-zahirah, yaitu badan dan anggota tubuh yang nampak. Wa mata'uhu syari'ah, barang-barangnya adalah syariat. Wa muamalatuhu, dan muamalahnya al-amal bil mafrudatil lati amarallahu biha. Muamalahnya adalah melakukan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum-hukum zahir bi ghairi syirkah, tanpa menyekutukan, kama qala Allah taala wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah seorang beribadah kepada Tuhannya menyekutukan dengan ibadah kepada Tuhannya sesuatu. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu ganjil, yuhibbul witr, mencintai yang ganjil. Wal muradu minhu al amal bila riya. Maksud daripada witir di sini adalah amal tanpa riya wala sum'ah, dan tidak ingin kedengaran yang lain. Waribhuhu fid dunya al wilayah. Keuntungan melakukan syariat adalah wilayah, mendapatkan, menjadi kekasih atau mendapatkan perlindungan dari Allah, wal mukasyafah, dan mukasyafah, wal musyahadah, dan musyahadah fi alamil mulki min tahtis sara, di alam mulku wa syahadah, dari bawah bumi ila samai, ke langit. Wa mithluhu al karamah al kauniyah, seperti dan salah satu dari keuntungan adalah diberikan karamah al-kauniyah fil maratibir rahbaniyah, seperti yang diberikan pada orang-orang yang rohbani. Kal masyi alal ma, seperti berjalan di atas air. Wat tayrani, dan terbang fil hawai, di dalam hawa, udara. Wat tayyil makan, dan melipat tempat. Wasam'u minal bu'ba'id, dan mendengarkan dari jarak jauh. Warru'ya fi sirril badan, dan melihat rahasia yang ada di dalam badan. Wa nahwu dzalika, dan lain sebagainya. Wa amma ribhuhu fil akhirah, adapun keuntungan di akhirat, fahuwa al jannah wal khur, dan bidadari, wal qusur, dan gedung, wal ghilman, dan anak kecil.
awis syarab atau wasyarab dan minuman, wasairun ni'ami dan semua kenikmatan, memaskani nahu fil jannatil ula dan tempatnya di surga pertama, wahia jannatul ma'wa yaitu surga yang surga al-ma'wa. Wahanutur ruh ar-rawani al-qalbu, wilayah-wilayah ruhani, wilayah-wilayah ruh rawani itu adalah hati. Wa mata'uhu ilmu tariqah dan kenikmatannya ataupun barangnya adalah ilmu tariqah. Wa muamalatuhu istighaluhu bil asma'il arba'atil ula min usulil asma' 12. Muamalahnya itu adalah menyibukkan diri dengan nama-nama 4 min usulil asma'i 12 dari dasar-dasar asmaul husna yang ke-12, kama qala Allah Ta'ala walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna maka berdoalah dengannya. Wa hadhihi isyaratun annal asma mahallu syughul. Ini adalah penjelasan bahwasanya asmaul husna itu adalah tempatnya sibuk. Wa huwa ilmul batin. Asmaul husna itu adalah ilmu batin. Wal ma'rifat natijatu asma'it tauhid. Sedangkan makrifat itu adalah hasil daripada asma-asma tauhid. Kama qala ta'ala innalillahi tis'ata wa tis'ina isman wa man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang mendapatkan bagiannya maka dia akan masuk surga. Wal murad minal ihsa, maksud daripada kalimat ihsa ayyakuna man'utan biha, seorang berakhlak atau mempunyai sifat sebagaimana sifat asmaul husna, wa mutakhalliqan bi akhlaqiha, dan berakhlak sebagaimana akhlaknya. Wa hadhil asma' 12 usulul asma'illahi ta'ala ala adadi hurufi la ilaha illallah. Fa hurufu hadhil kalimat 12 harfan. Huruf la ilaha illallah ada 12. Wa athbatallahu ta'ala fi atwaril qulub likulli harfin isman wahidan. Waribhuhu hayatul qalbi. Orang yang mendapatkan ilmu thariqah itu akan hidup hatinya, wa musyahadatuhu fi alamil malakut, dan musyahadah di alam malakut, mithlu musyahadatil jinan, seperti menyaksikan surga, wa ahluha, dan penduduknya, wa anwaruha, dan cahayanya, wa malaikatuha, dan malaikat-malaikatnya, wa mithlu nataqal batin bilisani bimulahadati asma'il batin bila nutqin wala harfin wa maskanuhu fil akhirah al jannah atsaniyah. Orang seperti ini di akhirat itu mendapatkan surga yang kedua, yaitu Jannatul Naim. Wahanutur ruh as-sultani al-fuad, sedangkan wilayah ruh sultani itu ada di dalam fuad. Fuad itu kalau terjemahan bahasa Indonesia tetap sama dengan hati, tapi mungkin lebih mendalam daripada qalbu, hati. Wa mata'uhu al-ma'rifat, dan kenikmatannya itu adalah ma'rifat. Wa muamalatuhu bimulazamatil asma'il arba'ah al-mutawassithah bilisanil jinan. Muamalahnya adalah dengan terus-menerusnya
berhubungan dengan asmaul arba'ah minal mutawassithah bilisanil jinan, sebagai penengah dari dengan lisannya hati, kama qala alaihi salatu wassalam, al ilmu ilman, ilmun bil lisan. Ilmu ada dua, ilmu bil lisan, wa dzalika hujjatullah ala ibni adam, wa ilmun bil jinan fadzalika ilmun nafi. Sedangkan ilmu dengan hati itu adalah ilmu yang manfaat, li'anna aksara manafi'il ilmi fi hadhihi dairah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau asli terjemahan hawanit atau hanut itu adalah toko ya. Tapi kayaknya maksudnya dari Syaikhul Qadir Jailani di sini adalah wilayah atau medan-medan. Wilayah ruh yang ada di dalam jasad manusia. Yang pertama adalah ruh jismani, ada di dalam tubuh manusia dan di anggota tubuhnya. Mata'uhu asy-syari'ah. Bagian ini adalah menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah, yang dibarengi dengan batiniah berupa keikhlasan. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah wilayah rohani yang ada, yang ruh untuk ruh jismani. Perintah ini untuk ruh jismani. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat, maka ini adalah mata'ul ruh jismani, yaitu bagian daripada ruh jismani. Dan ketiga ruh ini harus mempunyai makanan masing-masing. Artinya ketika walaupun seseorang nanti sudah sampai kepada ruh ini, ruh rawani, yaitu dengan selalu hatinya muamalah dengan asmaul husnanya Allah dan berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah dalam asmaul husna, dia tetap tidak dapat meninggalkan ruh jismani. Artinya kewajiban itu tidaklah akan selama kita masih hidup di dunia, tidak mungkin taklif atau beban yang Allah berikan kepada kita itu bisa ditinggalkan karena kita sudah mencapai pada level berikutnya. Ini adalah tidak mungkin. Maka ketika orang ditanya kenapa meninggalkan syariat, karena alasan bahwa saya sudah sampai kepada amalan-amalan yang sifatnya ruh rawani, yaitu dimana kita itu sambungnya batin kita selalu dengan asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidaklah benar, karena selama kita masih hidup, kita tetap masih diberikan kewajiban sebagaimana kewajiban-kewajiban yang melalui jasad kita ataupun anggota tubuh kita. Paham gak ini? Iya.
Lah, ana wong sing wis ngomong bahwa aku selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ngapain saya sholat? Ngapain saya zakat dan lain sebagainya dari apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban itu tidaklah sesuai dengan tuntutan syariat. Syariat itu ya walaupun engkau selalu bersama dengan Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala, engkau sampai kapanpun tidak akan tidak boleh meninggalkan meninggalkan syariat. Sebagaimana yang kemarin saya katakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau berada di mihrabnya itu kedatangan melihat ada cahaya yang sangat besar kemudian memenuhi semua ruangan atau berada di padang pasir, kemudian diperlihatkan ada cahaya yang sangat besar. Lah, akhirnya di situ ada suara bahwa engkau telah terbebas dari beban-beban dunia, engkau telah terbebas dari beban-beban syariat. Artinya engkau sudah nggak usah melakukan sholat lagi, engkau nggak usah melakukan zakat lagi, karena engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Lah, karena Syekh Abdul Qadir Jailani mengetahui bahwasanya tidak mungkin selama orang masih hidup di dunia kok bebas dari taklif, maka yang mengatakan semua itu adalah setan gitu. Karena berkat daripada kedalaman ilmu syariat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani terselamatkan dari godaan itu. Taruhlah sampean ya. Ketika ana cahaya iku. Kudu mau ngomong nang wong. Aku suruh cahaya lah menang wae. Atau Isra Mi'raj 70 kali. Lah ini ketika melihat cahaya menjadi bangga diri bahwa siapa sih di sini yang wiridannya seperti saya gitu. Sehingga sampai Allah memberikan kemuliaan diperlihatkan cahaya, kemudian dari situ keluar sebuah kalimat yang mengatakan engkau telah bebas dari beban syariat gitu. Nah ini nggak ada seperti itu di dalam agama Islam. Jadi bukan mengkau neng batu raden lagi. Kan batu raden wit-witan tok di cahayane kan mungkin anggar metu titik kowe genah banget kan. Lah akhirnya jangan tergoda dengan hal-hal yang seperti itu, karena itu bukanlah tujuan manusia. Tujuan manusia adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat hal-hal yang seperti itu, mungkin orang-orang yang maksiat itu banyak sekali yang seperti itu. Bahkan mereka itu mungkin lebih top daripada kita itu. Nah, tapi itu bukan tujuan kita untuk meninggalkan syariat, manakala kita itu sudah dikasih makom yang lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap harus menjalankan itu. Itu adalah wilayah ruh jismani. Termasuk yang nanti akan kita hadapi itu bulan Ramadan. Itu berada di ruh jismani. Nah, untuk yang kedua, hanut rawani, yaitu ruh rawani itu adalah dengan kita itu mendawamkan atau
mendikirkan dengan hati kita Asmaul Husna, seluruh Asmaul Husnanya Allah yang semuanya itu dari kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah dasar dari seluruh Asmaul Husna yang 99. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, gitu. Lah di situ sebenarnya di tengah-tengah ada kalimat, gitu. Makanya ulama itu mengupas di tengah-tengah kalimat la ilaha illallah itu apa? La ilaha, setelah la ilaha tidak ada Tuhan. Ada yang mengatakan al-ma'bud, yang disembah. Yang disembah maksudnya adalah yang dicintai dan yang ditaati kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah atau yang dicintai dan yang ditaati kecuali Allah, gitu. Lah, cinta saja kepada Allah tidak cukup, karena dia harus taat. Kalau cinta saja menjadi sintik, gitu. Lah, kalau taat saja itu juga tidak cukup, makanya kedua-duanya itu harus bergabung antara taat dan cinta, gitu. Cinta itu kalau taat saja tidak cinta, itu tidak disebut dengan ibadah. Maka cinta itu adalah awal dari makom seseorang, ya. awal dari makom seseorang dan akhirnya itu ya cinta, ya. Jadi ketika kita cinta, maka ketika kita beribadah kepadanya akan ikhlas, ya. Ketika kita mendapatkan musibah darinya, maka kita akan ikhlas. Karena kalau cinta itu seperti itu, gitu. Mulanya anak wong ketika ditelepon oleh kekasihnya yang ada di stasiun, udan-udan kayak apa langsung tekan. Soalnya cinta, nggak melihat derita dia, bahwa amal yang dilakukannya itu tidak dilihat, tapi yang dilihat adalah kekasihnya. Ini cinta. Maka hanya orang cintalah yang nanti bisa ridho, orang cintalah yang nantinya bisa ikhlas, gitu. Nah, bagaimanakah kita menumbuhkan cinta? Lah itu sering kita bahas bahwa kita itu ya hamba kebaikan, mencintai kebaikan dan seterusnya, atau kita hamba keindahan yang mencintai keindahan dan rindu yang siapa yang menjadikan keindahan itu. Nah, dari situlah yang kemudian seseorang itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan benar-benar ikhlas kepadanya, gitu. Lah, musyahadah ataupun muamalah dengan ataupun transaksi, interaksi dengan Asmaul Husna. Interaksi dengan Asmaul Husna itu silahkan sampean berinteraksi dengan salah satu Asmaul Husna apa saja, gitu. Misalnya sampean berinteraksi Asmaul Husna dengan nama Al-Mudabbiru, artinya zat yang ngatur, gitu. Lah, karena 9 makom di dalam Islam atau makom yakin di dalam Islam itu anggar kita merenungi asma al-mudabbiru itu akan sah 9 makom yang ada di dalam Islam itu. Makom yang pertama adalah makom tobat. Tidak sah tobat seseorang manakala dia itu tidak menggugurkan pengaturan untuk kehidupan yang ada di alam semesta ini, pengaturannya yang ada di dalam diri kita. Kita menggugurkan semua pengaturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, taubat tidak mungkin sah kecuali menggugurkan semua pengaturan dari Allah dari dalam diri kita. Contoh,
ketika kita bertobat kepada Allah karena karena telah menjalankan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu karena kita ngatur uripe dhewe. Gitu. Seharusnya begini gitu. Nggak usah Gusti Allah repot-repot arep nglebokna hambane maring surga. Gitu. Artinya wong wis jelas ana hisab nang alam dunia, ana hisab nang alam kubur, ana hisab nang dari hisab siji tok wis cukup ya. Misale nang alam kubur tok kan detung. Deteliti man robuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dengan untuk apa engkau menghabiskan umurmu. Nah, kan sebenarnya sudah cukup, ngapain besok di akhirat dihisab maning. Iya. Hah? Nah, itu wilayah-wilayah Tuhan, wilayah-wilayah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan yang berkaitan tobat. Ngapain Gusti Allah majib-majibna sing nyong kayong ora mampu, kadang wong lagi pas waktu nyenengi lagi nonton sinetron kok kon sembayang misalnya kan dobei pas lagi tokone payu-payu kok kon sembayang kan dobei lah tobat dari kemaksiatan itu isqatu tadbir, yaitu tobat tidak mungkin sah kecuali menggugurkan aturan yang ada di dalam diri kita untuk mentiadakan aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini masalah tobat dan makom di dalam Islam. Yang pertama itu adalah taubat. Dan tobat tidak sah manakala kita tidak menggugurkan ikhtiar ataupun menggugurkan pengaturan yang ada di dalam diri kita untuk kehidupan kita di alam dunia ini. Paham mboten niki? Lah nomor loro makom zuhud. Zuhud itu keringnya dunia. Lah kita zuhud itu adalah menggugurkan aturan Allah Subhanahu wa taala untuk jangan mencintai dunia. Lah ketika kita zuhud harus kita gugurkan itu agar uang yang masuk kepada kita itu bukan masuk ke dalam hati kita, tapi masuk ke dalam saku kita saja. Jadi saku sampean masuk 1 miliar 2 miliar ora masalah. Asal aja nganti mlebu mari jero ati. Karena 1 miliar karo setitik kuwi ya nilainya pada baik. Bagaimana yang sudah saya katakan, ya? Pada baik nanti. Wong pipa rokok kuwi mlebu nang salat. Bagaimana mau masuk hati loh. Iya. Apa maning rokoknya ketinggalan? Ini kan sama saja dengan inovanya sampean dorek-orek ndeng wong. Salat nang nang kue pom bensin gitu. Karena mobilnya tembe tuku kan akhirnya Allahu Akbar kemutan kan yang parkirnya mobilnya tuh dorek-orek ya. Lah apa bedanya antara inovasi anyar karo pipa rokok? Kan ora ana bedane. Sing penting loro-lorone ku ganggu salat iki. Berarti kan suka inovan ya. Daripada pipa rokok. Itu itu zuhud, harus menggugurkan itu pengaturannya Gusti Allah kon ngetokna hubbuka lidunya, cintamu pada dunia untuk dikeluarkan di dalam hatimu. Nah berarti zuhud itu adalah isqatu tadbirina, harus
menggugurkan pengaturan-pengaturan kita sendiri. Berarti setelah itu tidak ada pertanyaan. Ganua inova sing ganggu aja nganti ganu aja nganti pipa rokok kayak gue loh. Nyong dewe Gusti Allah pipa rokok pada ganggu, dewe inova yang pada ganggu suka dewe inova kayak gue. Kan kiye arane sing ngatur bae maring Gusti Allah. Makanya zuhud itu tidak mungkin sah manakala kita masih mengatur apa yang telah diatur oleh Allah. Ya. Begitu juga makom ikhlas ya gue. Makom ikhlas itu ya harus menggugurkan pengaturan kita ya gue. Kita beribadah, kita berbuat baik, kepenginnya kan meruh nang wong. Pasti. Lah setelah kita ngatur wong kon kepengin diweruhi ibadah kita oleh orang lain gitu. Sementara Allah menghendaki wong wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, aja mensekutukan engkau dengan apapun kayak gue ketika beribadah kepadaku. Jadi sing arane ora ikhlas itu bukan berarti kita itu terbebas dari keinginan untuk dilihat orang lain. Mungkin itu bebas. Kita ketika ibadah orang kepengin diweruhi wong liya. Ketika kita ngamal orang kepengin weruhi nang wong liya. Di daerah saya dulu itu tahun berapa lah, sekitar 10 tahun yang lalu itu ada orang ngamal itu 100.000 di kotak amal itu Jumat itu bukan darah kanak kulon lah. Itu uang 100.000 dikuwel karo uang 1.000. Setiap uang itu dibuka itu pasti kelihatan nih 100.000. Lahirnya kan dicari sebenarnya siapa. Setelah dicari kok kenapa Jumat ini sudah nggak naruh lagi. Tokonya bangkrut ya. Akhirnya ketahuan lah. Lah kalau pada saat dia menaruh itu benar-benar ingin bersembunyi, jangan ketahuan orang, oke lah itu bagus. Tapi kalau suatu saat pasti ada orang nyari saya itu. Nah inilah kalimat suatu saat pasti ada orang yang mencari saya. Inilah yang kemudian bahwa dia itu tidak belum ikhlas. Lah mungkin semua orang itu terbebas dari itu, banyaknya orang terbebas dari itu. Artinya kita tidak berharap amal yang kita lakukan diketahui oleh orang lain. Tapi ini belum dinamakan ikhlas. Itu. Karena keikhlasan itu bukan berarti hanya terbebas dari keinginan kita untuk dilihat amal kita oleh orang lain. Tapi amal yang kita lakukan ketika kita tidak menghendaki surga ataupun neraka, itulah yang kemudian ataupun apa saja itulah dinamakan ikhlas terbebas dari tujuan-tujuan itu ataupun terbebas dari keinginan kita untuk mendapatkan untuk dilihat amal kita oleh orang lain. Jadi yang kan sering kita itu terjebak oleh kata-kata adat bahwasanya ikhlas gue ya berarti orang riya kan. Yang masyhur pada kita ngerti ikhlas gue orang riya. Padahal orang riya itu bukan berarti ikhlas. Ikhlas itu ya terbebas dari keinginan kita untuk tidak dilihat orang lain, juga taat yang kita lakukan bukan tujuan untuk surga ataupun neraka. Dari itu
ridho juga tidak akan sah. Ya. Ridho itu adalah apa namanya kemarin ya? Senang dengan apa yang telah yang telah diinikan oleh Allah Subhanahu, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahnya ridho itu manakala kita dapat menggugurkan keinginan kita. Atau sahnya ridho itu manakala kita tidak menggugurkan pengaturan yang ada di dalam diri kita. Misalnya sampean dagang, unggal dina oleh bati 200.000. Terus pas dina kemis ya, oleh 150. Kira-kira atine nyong karo sampean ngomong apa? Hah? Jeneng mung semene. Lah, tapi dari doni belah ya. Iyalah tapi ridho baik. Kowe dudu ridho. Kowe memaksakan diri untuk ridho. Memaksakan diri untuk ridho itu bukanlah ridho gitu loh. Arep diwehi apa ora diwehi wis ngono karep-karepe pangeran sing ngatur kae lah. Angger wis kaya kowe. Angger wis kalimat kowe secara refleks ada di dalam hati kita, itu barulah itu dikatakan orang yang ridho. Maka tidak ada di dalam ridho pertanyaan untung bae si Dewi 150 ya wis lah ridhoni bae, untung bae lah. Angger esi ana taklik esi ana koyit, esi ana pengenyangan dan lain sebagainya, itu bukanlah ridho. Sing pokoknya nangger kalimatnya muncul ganua itu gitu. Lah ini begitu juga makom khauf takut dan makom roja harapan, semuanya itu harus kesahan daripada semua makom tersebut itu harus dengan isqatu tadbir, yaitu dengan menggugurkan apa namanya pengaturan yang ada di dalam diri kita. Nyong ikhlas, nyong ridho didadekna wong Indonesia iki. Tapi enggak nuah nyong didadekna wong kaya wong Australia apa wong anu sing mancung-mancung. Wis langkah pengenyangan iku lho. Wis enggak ada pengenyangan sama sekali. Itu ridho itu seperti itu. Jadi saya melihat jika Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisab 9 makom saya. Yang pertama tobat. Takon bener apa ora iki? Tobatmu. Ora. 9. Satu gugur. Yang kedua iki, ridho apa ora iki? Tambah. Cinta apa ora dan lain sebagainya. Pokoknya gugur kabeh. Ya wis Mas. Kari rahmate panjenengan tok iki. Apa nih suki puasa? Nah itu ketika kita hanya merenungi al-mudabbirunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengatur. Nah, manakala kita itu telah menggugurkan pengaturan ngono sih wong arep barang gawe kok anu nerang dhisik kon kira akeh wong sing kondangan ngene iki. Nerang-nerang bukan ngantudan kok malah sing kondangan sepi. Patahan. Ya. Kayak mulai Pak Sarik wingi. Jeneng merudan ora anu diterang. Nah itu al-mudabbirunya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah sampai ke sisi itu, apa kita berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala seperti itu, berarti itu adalah bagian atau medan-medan daripada roh rawani itu.
Nah, al-man'ud bi akhlakillah, yaitu orang yang sifatnya itu seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah misalnya Gusti Allah Ar-Razzaq. Maka kita juga harus menjadi Ar-Razzaqnya orang-orang yang ada di antara kita. Nah, ketika sudah Ar-Razzaq kan Gusti Allah be Ar-Razzaq. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim pernah ditegur nang Gusti Allah bahwasane wong Majusi sing mari ngono ora dimedangi gitu ya. Nah, karena ora dimedangi akhirnya ora disambut nang Kanjeng Nabi Ibrahim, ora timpal dan lain sebagainya. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim itu dalam hati ngomong maring Gusti Allah, orang nyembah karo Gusti Allah ngapain dewe disambut lidiafah dewe apa dan lain sebagainya ya. Lah akhirnya tegur Gusti Allah wong kae maksiat karo nyong gal dina weruh ya. Aku tetep ngaweh rezeki kok malah tembe ketekan sepisan. Lah, disinilah yang kemudian ya. Kemudian ya. Ar-Razzaqnya Allah seperti itu. Kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Itu adalah rohani itu seperti itu. Misalnya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah, yaitu al-mudillu, al-mu'izzu, al-mudillu. Kita merendahkan orang lain. Gitu. Apakah kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah? Ya. Ini ada kisah. Adiknya itu pokoknya waktu itu hidup di Suriah. Di Suriah, dua bersaudara. Yang satu adiknya tetap hidup di Syria, yang satu kerja di kerajaan Turki Utsmani. Gitu. Lah yang di Suriah itu dilalah kolab ekonominya. Utangnya kayak ya judul apa bae lah ya. Jadi nang kono sih pokoknya kenang selot apa itu ya. Siapa? Dae. Lemah. Ceritanya. Pokoknya dia lah. Dia itu menjalani kehidupan sangat sulit. Ya umah si utang marimbang gitu ya. Pirang bulan tahun orang bisa setor dan lain sebagainya. Wis pokoknya terhimpit sekali ekonominya. Gitu. Sing akhirnya solusinya nyusul kakangnya maring kerajaan Turki Utsmani. Ning kakangnya disambut gitu. Nganti 7 dina. Lah tapi sampai setengah bulan atau berapa lah gitu. Lah di situ itu minta kakaknya untuk daftarkan menjadi karyawan di kerajaan Turki Utsmani. Setelah ditaruh lamaran pekerjaan, proposalnya ora deleng-deleng wenteng rajane. Nang kono deneng esi nang isor bae posisine kowe. Ora dideleng-deleng padahal aku kan perek karo raja. Tapi akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyadarkan kakaknya yang ada di Turki itu, menyadarkan kakaknya bahwa engkau itu salah dalam ketauhidanmu. Engkau harus membeneri tauhidmu. Begitu juga adikmu itu. Bahwa engkau menggantungkan pada orang lain itu sudah gugur, sudah menggugurkan ketauhidanmu. Sehingga akhirnya
karena dia sudah belajar tauhidan yang mendalam juga, akhirnya saudara adiknya itu dibilangin sama kakaknya bahwa mestinya penghormatan tamu itu hanya 3 hari saja. Saya itu sudah setengah bulan ngormati maring adune. Nah, siki nyong wis ora bisa ngormati komani wis ora bisa nyediani panganan dan lain sebagainya. Wis kok terserah, arep lunga ya lunga, ngono arep nang kene tapi ora tak sediani apa-apa. Akhirnya adiknya itu sakit hati. Lah adiknya sakit hati, keluar rumah tersebut itu sambil menangis. Kakaknya kok kejem temen nih. Lah sing akhirnya kakaknya sendiri ngutus ke orang lain untuk diikuti. Ket maring dibae ngono. Lah bareng akhirnya dia bertobat dengan apa yang dilakukannya, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, hanya engkaulah satu-satunya harapan. Hanya engkaulah satu-satunya harapanku. Nah, sampai akhirnya yang dikirim oleh kakaknya itu mendatanginya bahwa engkau sudah diterima untuk bekerja di Turki Utsmani gitu. Artinya setelah tauhid benar ya kan, setelah itu dia kakaknya benar-benar ngawasi. Lah ini kan karena Allah itu Rabbun, maha mendidik, maka dia juga mendidik. Tapi harus mendidik wong kayak gue dengan cara seperti itu di zaman sekarang wajib. Wah, angel banget. Itu terjadi pada saat itu. Nganti suudon luar biasa itu. Adiknya ke kakaknya kayak gue. Kejem temen kakaknya ke saya gitu. Iya. Lah itu tapi akhirnya malah justru dia mendapatkan rezeki, dia juga tauhidnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan 2 keuntungan begini. Ya. Lah itu itu hanut itu kita itu untuk menghafalkan Asmaul Husna, meresapi Asmaul Husna dan lain sebagainya, itu akan menjadikan kita keuntungannya adalah mukasyafah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Kita dijaga oleh Allah dan lain sebagainya, semuanya itu menjadikan itu dinamakan ilmu mukasyafah itu. Lah, kemudian yang hanut ini yang terakhir yaitu as-sultani, itu adalah di mana ruh itu ada ketika seorang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Artinya makrifat adalah menurut definisi dari ulama Rabbani pada saat ini adalah bahwasannya mereka yang telah mampu melipat jarak antara sebab dan akibat itu menjadi yang kelihatan hanya yang mempunyai sebab dan akibat, menyerahkan segala urusan kepadanya ya. Wa tafwiduhu ilaihi wa tawakkul, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang makrifat kepada Allah. Berarti manakala kita itu sudah gaib, melihat ada orang yang nganterin uang ke kita tidak melihat orangnya tapi melihat siapa yang nganter, maka itu berarti sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jajan nang alam dunya iki bisa sampean ndeleng gue. Misale Pak Prabowo perintah maring ajudane kon ngirim duit maring sampean ya. 10 miliar apa? Ya belum mungkin dah. Nah, enggak mungkin. Selama lah ya. 10 juta misalnya ya.
Lah, sing keton sing ngaweh kuwi ajudane apa presidene? Presiden. Presidene kowe. Tapi kenapa angger Gusti Allah ki ora betul-betul maksudnya? Ngantri sih tak. Ngantri ya. Mau kantor pos ngantri kabeh ya. Ngantri. Beli karton. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngutus misalnya tetangga kita dengan menggerakkan hatinya agar ngirim bandeng maring kita kowe. Kan sing keton tanggane dudu sing gerakna atine sing hakikat pemberinya kayak gue. Katon bandengnya. Hah? Karena kita itu belum marifat ya. Lah sampean ketika weruh ajudane tok sing ngaweh sing jujuki duit sekang Prabowo sing jujuki duit kuwi anak fulan ya. Lah padahal wong dia ki pada ngerti bahwa sing jujuki duit ki sing apa jujuki duit Prabowo kur perintah maring wong sing dhewe iki sing